Bayangkan, seorang gadis sederhana yang sedang patah hati, mabuk untuk pertama kalinya. Tanpa sadar, ia nekat mencium seorang pria asing di depan umum. Tapi siapa sangka, pria itu bukan orang biasa, melainkan seorang CEO muda yang tampan, dingin dan berkuasa. Bukan hanya tidak marah, sang CEO justru menggoda, bahkan memaksa gadis itu bertanggung jawab. Dengan six-pack yang memabukkan dan sikap penuh pesona, gadis itu akhirnya terjebak dalam pernikahan yang tak pernah ia bayangkan. Akankah cinta tumbuh di antara mereka? Ataukah gadis itu hanya menjadi korban permainan sang CEO? Inilah kisah gadis mabuk nekat cium CEO hingga terjebak menikah. Malam itu, lampu kota Jakarta berkilauan seperti lautan bintang. Di sebuah klub mewah, Alia, seorang gadis sederhana yang baru saja diputuskan pacarnya, menenggak minuman beralkohol untuk pertama kalinya. Ia sama sekali tak terbiasa minum, namun rasa sakit hati membuatnya nekat. Kepalanya mulai pusing, langkahnya sempoyongan. Di tengah keramaian, matanya menangkap sosok pria tinggi, berjas hitam elegan, wajahnya dingin, tapi begitu menawan. Semua orang menyingkir saat pria itu lewat, seakan-akan ia adalah raja. Itulah Revan Ardiansyah, CEO muda paling berpengaruh di negeri ini. Tanpa pikir panjang, Alia yang mabuk langsung melangkah mendekat. "Hei, kamu ganteng banget," ucapnya cadel. Dan sebelum semua orang sempat menahan, Alia menempelkan bibirnya ke bibir Revan. Semua mata terbelalak, musik seakan berhenti. Revan sendiri membeku sejenak, kaget karena ada gadis asing berani menciumnya di depan umum. Tapi bukannya marah, seulas senyum misterius justru terukir di wajahnya. "Berani sekali kamu," bisiknya dingin. Alia tersadar sedikit, wajahnya merah padam. "A- Aku salah orang, maaf," katanya panik ingin kabur. Tapi tangan Revan lebih cepat, mencengkeram pergelangan tangannya. "Sudah terlanjur, kamu harus tanggung jawab," ucap Revan dingin namun bernada menggoda. Keesokan harinya, Alia berpikir semuanya hanya mimpi. Tapi saat ia membuka ponselnya, media sosial penuh dengan foto dan video dirinya mencium CEO muda terkenal itu. Alia panik. "Astaga, hidupku tamat." Belum sempat ia menyusun rencana, sebuah mobil mewah berhenti di depan kontrakannya. Dari dalam turun Revan dengan kemeja putih yang tak dikancing penuh, menunjukkan perut six-pack sempurna yang membuat Alia salah tingkah. "Keluar, kita perlu bicara," ucapnya tegas. Alia menunduk. Aku sungguh minta maaf soal kejadian itu. Aku mabuk. Aku bukan cewek murahan." Revan mendekat, menundukkan wajahnya hingga nafas hangatnya terasa di telinga Alia. "Tapi kamu sudah menciumku duluan, lalu kamu mau lari begitu saja? Tidak semudah itu." Alia gemetar, wajahnya panas. "Ah, apa, apa maumu?" Revan tersenyum tipis, lalu membuka jasnya. "Sepertinya kamu menyukai tubuhku ya? Semalam kamu begitu berani." Ia menunjuk ke arah perut six-pack-nya, seakan sengaja menggoda Alia. "Jangan sembarangan ngomong." Alia menutupi wajahnya dengan kedua tangan, malu bukan main. Tapi Revan tak berhenti. "Kalau kamu berani menciumku di depan publik, maka kamu juga harus berani menghadapi konsekuensinya. Mulai sekarang, kamu milikku." Alia mengira itu hanya ancaman. Tapi beberapa hari kemudian, ia dikejutkan dengan konferensi pers besar yang digelar Revan. Dengan tenang, CEO itu mengumumkan bahwa gadis yang menciumnya tempo hari adalah tunangan resminya. Alia hampir pingsan. "Apa? Siapa tunanganmu? Aku tidak pernah setuju." Revan hanya menatapnya dalam. "Kalau kamu menolak, nama baikmu akan hancur. Semua orang sudah melihatmu menciumnya. Mau jadi bahan gosip seumur hidup?" Alia terdiam. Ia memang berasal dari keluarga sederhana,
Masa depannya bisa benar-benar berantakan jika semua orang menganggapnya gadis liar. Revan mendekat, menangkup dagu Alia dengan jemarinya. Jangan takut, aku tidak akan menyakitimu. Aku hanya ingin kamu tetap di sisiku sampai kita menikah. Menikah? Alia terbelalak. Revan tersenyum licik. Iya, kamu sudah mencuri ciuman pertamaku, jadi kamu harus bertanggung jawab. Setelah konferensi pers, Alia benar-benar merasa hidupnya terbalik. Ia hanyalah gadis sederhana, bekerja di sebuah butik kecil. Sedangkan Revan adalah CEO perusahaan multinasional. "Aku tidak bisa menikah denganmu," protes Alia. Namun Revan selalu menjawab dengan tenang. "Kamu bisa. Atau kamu ingin karir, keluargamu, dan reputasimu hancur karena satu ciuman itu?" Alia menggertakkan gigi. Ia benci kenyataan bahwa Revan benar. Akhirnya, ia hanya bisa pasrah. Pertunangan mereka berlangsung mewah, penuh dengan wartawan. Alia dipaksa memakai gaun elegan, berdampingan dengan Revan yang selalu tampil menawan. Di depan semua orang, Revan menggenggam tangannya. "Mulai sekarang, jangan pernah jauh dariku," bisiknya dengan senyum misterius. Alia hanya menunduk. Wajahnya merah padam. Setelah pertunangan, Revan memaksa Alia pindah ke rumah megahnya. Rumah bak istana itu membuat Alia merasa kecil. Namun, di balik sikap dinginnya, Revan kerap menggoda Alia. Ia sengaja berjalan tanpa kemeja setelah olahraga, memperlihatkan perut six-pack-nya. Suatu kali, saat Alia sedang menyiapkan sarapan, Revan tiba-tiba berdiri di belakangnya. "Kau suka tinggal di sini?" tanyanya pelan. Alia tersentak. Jangan tiba-tiba begitu." Revan terkekeh kecil, lalu mendekat. "Kau masih ingat ciuman itu? Aku tidak bisa melupakannya." Alia hampir melempar spatula ke wajahnya saking gugupnya. Meski awalnya penuh terpaksaan, sedikit demi sedikit Alia menyadari bahwa Revan bukan hanya pria dingin arogan. Ia juga melindungi Alia dari gosip media, bahkan diam-diam membantu butik tempat Alia bekerja agar tidak bangkrut. Hubungan mereka mulai berubah ketika seorang wanita muncul. Nadia, mantan tunangan Revan, yang berasal dari keluarga konglomerat. "Apa kau serius ingin menikahi gadis biasa sepertinya?" sindir Nadia saat bertemu Alia. "Dia tidak pantas." Alia terdiam, hatinya sakit. Ia mulai meragukan dirinya sendiri. Suatu malam, ia mencoba kabur dari rumah Revan. Namun, Revan berhasil menemukannya di terminal bus. "Kenapa lari?" tanya Revan dingin. Tapi matanya penuh emosi. "Karena aku tidak pantas untukmu. Semua orang menertawakan aku," isak Alia. Revan menatapnya lama, lalu menarik Alia ke dalam pelukan. "Kamu pikir aku peduli pada mereka? Aku hanya peduli padamu." Alia terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Untuk pertama kalinya, ia merasakan ketulusan dalam nada suara Revan. Pernikahan mereka berlangsung cepat. Alia masih merasa terjebak. Tapi di altar, Revan menggenggam tangannya erat. "Alia," bisiknya, "aku tahu kau tidak percaya padaku sepenuhnya. Tapi aku berjanji, mulai hari ini, aku tidak akan membiarkanmu pergi lagi." Alia menahan air mata. Di depan semua orang, mereka saling mengucapkan janji suci. Hari-hari setelah pernikahan penuh warna. Alia mulai melihat sisi lain Revan. Pria yang bekerja keras, peduli, dan ternyata memiliki masa lalu kelam. Revan pernah kehilangan keluarganya karena pengkhianatan bisnis. Sejak itu, ia dingin, tidak percaya pada cinta. Namun Alia hadir seperti cahaya. Suatu malam saat hujan deras, Alia jatuh sakit. Revan panik menjaganya semalaman. Ia bahkan tak segan memasak bubur sederhana untuk Alia. Saat Alia membuka mata, Revan tertidur di samping ranjang sambil menggenggam tangannya. Hati Alia meleleh. Nadia yang iri tidak tinggal diam, menyebarkan rumor bahwa pernikahan Revan dan Alia hanyalah settingan untuk menutupi skandal. "Perusahaan Revan hampir hancur,"
Alia merasa bersalah. Ini semua salahku. Kalau aku tidak ada, hidupmu akan lebih mudah. Revan menatapnya dalam, lalu berkata tegas. Jangan pernah katakan itu lagi. Kamu adalah alasan aku bertahan. Tanpa kamu, aku tidak punya apa-apa. Alia menangis dan memeluknya erat. Setelah melewati berbagai badai, Alia dan Revan semakin kuat. Revan berhasil mengalahkan musuh bisnisnya sekaligus menyingkirkan Nadia dari kehidupannya. Kini, Alia tak lagi merasa terjebak. Ia benar-benar jatuh cinta. Suatu pagi, Alia berdiri di balkon, menikmati matahari. Revan memeluknya dari belakang, menempelkan dagu di pundaknya. Aku masih ingat saat pertama kali kamu menciumku di klub itu, ucap Revan pelan. Alia menutup wajahnya malu. Jangan diingat-ingat, itu salahku. Revan tertawa kecil, lalu berbisik di telinganya. Kalau bukan karena ciuman itu, aku tidak akan menemukan cintaku. Terima kasih Alia, sudah datang ke hidupku. Alia menoleh, menatapnya penuh cinta. Aku juga, terima kasih karena sudah membuatku percaya pada cinta lagi. Mereka pun berciuman. Kali ini tanpa paksaan, tanpa mabuk, melainkan karena cinta yang tulus. Dan sejak hari itu, Alia sadar, ciuman mabuk yang dulu ia sesali justru menjadi awal dari kisah cinta terindah dalam hidupnya. Tamat.